Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini saya akan menampilkan terkait dengan hasil dari peer teaching yang saya lakukan pada tanggal 19 Agustus 2022 dalam kegiatan PPG dalam jabatan kategori 1 2022 di kampus Universitas Negeri Semarang. Selamat menyaksikan. Oke, berikut identitas diri saya. Nama Dayat Cahyono ST dari SMK Bunda Satria Wangun. Saat ini saya mengikuti PPG di Teknik Otomotif. Dalam video ini saya akan menampilkan mendiagnosis kerusakan sistem starter dengan model problem based learning dengan pendekatan saintifik. Dayat bisa dimulai Pak Dayat. Nanti bisa di sendiri ya, mulainya jam berapa begitu ya, jika perkiraannya sampai jam berapa. Enggak Pak Dayat. Siap Pak Tri. Mohon izin saya di sini. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat selalu. Jadi kita untuk memulai pembelajaran di kendaraan ringan. Ya, untuk kali ini kita akan coba untuk melakukan pembelajaran bagaimana cara mendiagnosis kerusakan pada sistem starter. Namun sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita pada pagi hari ini bisa berjalan dengan baik, mudah diserap oleh anak-anakku semuanya, sehingga pembelajaran yang kita bisa yang kita lakukan bisa menjadi manfaat dan ilmu yang kita dapat bisa bermanfaat untuk orang banyak. Silakan Pak Eka untuk memimpin doa. Baik Pak. Baik teman-teman semuanya, untuk memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa bersama menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Pak. Siap, terima kasih Pak Eka dan seluruh siswaku semuanya. Ya, jangan lupa untuk tetap berdoa, kalau berdoa untuk kita meminta kesehatan, meminta diberikan kenikmatan, sehingga kita bisa dapat melaksanakan pembelajaran di setiap harinya di sekolah kita dalam keadaan sehat, dalam keadaan tanpa kekurangan satu apapun. Oke, sebelum memulai pembelajaran, jangan lupa untuk melakukan absensi dulu. Silakan absensi di Google Classroom yang sudah saya sematkan di Google Classroom kalian melalui Google Form. Berikan waktu 3 menit untuk melakukan absensi. Baik, absensi sudah selesai. Bapak kita hadirin semua. Ya, di smartphone Bapak sudah terlihat hasilnya, semuanya masuk. Alhamdulillah dalam keadaan sehat semua. Mudah-mudahan hari ini bisa bergairah dan bersemangat untuk mengikuti pembelajaran kita pada pagi hari. Untuk pembelajaran kali ini, Bapak ingin menyampaikan kepada anak-anak semua bahwa untuk pembelajaran kita, kompetensi dasarnya adalah kita akan mendiagnosis kerusakan pada sistem starter dan kita akan mencoba untuk memperbaiki sistem starter. Tentunya untuk sistem starter sudah tidak asing lagi bagi anak-anak semua, karena sebelumnya di kelas 11 anak-anak sudah mendapatkan pelajaran terkait dengan menerapkan cara merawat sistem starter. Jadi kali ini kita akan mengembangkan daripada apa yang sudah kalian dapatkan sebelumnya, yaitu merawat sistem starter. Kali ini kita akan mencoba untuk belajar lebih dalam lagi, yaitu tentang bagaimana kita mendiagnosis dan memperbaiki daripada sistem starter. Tentunya nanti ini selain daripada kita diskusi di dalam kelas teori ini, untuk pertemuan selanjutnya tentu akan ada praktikal. Ya. Kita akan observasi langsung di lapangan terkait dengan apa yang sudah kita pelajari pada hari ini.
Untuk tujuan pembelajarannya, saya ingin menyampaikan di sini bahwa yang pertama adalah dengan melalui kajian berbagai macam literasi, nanti anak-anak semua kalian dapat melakukan cara pemeriksaan daripada sistem starter, tentunya menggunakan sesuai dengan standar operasional prosedur pada manual. Yang kedua, nanti anak-anakku dapat melakukan troubleshooting, dalam hal ini kalian mendiagnosis, kemudian menentukan kerusakan, sekaligus bagaimana memperbaiki. Ini yang kita pelajari pada hari ini, anak-anak yang kedua ini. Kemudian untuk pertemuan selanjutnya nanti, kita akan melalui praktikal, melalui praktek, kalian akan langsung mengimplementasikan daripada proses diagnosis dan akan melakukan menguji daripada hasil diagnosa yang kalian lakukan. Sebelumnya Bapak ingin membagi kalian dalam beberapa kelompok. Sebelum kita memulai diskusi, ini Bapak bagi ke dalam 3 kelompok. Kelompok pertama ada Pak Eka Putra, kemudian Pak Dedi, Pak Eko, dan Pak Nasikin. Kelompok yang kedua ada Pak Ageng Priyadi, ada Pak Yoga Adi, dan Pak Septian Adi. Kelompok 3 ada Pak Iwan Kurniawan, Pak Saryono, dan Pak Ageng. Ya, silakan kalian membentuk formasi sesuai kelompok kalian masing-masing. Bapak berikan waktu 2 menit untuk kalian mengkondisikan meja dan bangku kerja sesuai dengan posisi kalian masing-masing. Sudah menyesuaikan dengan kelompoknya masing-masing? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Siap. Terima kasih anak-anakku semua sudah mengikuti instruksi dengan baik. Kemudian Bapak jelaskan terkait metode penilaiannya. Nanti Bapak ada 4 metode penilaian di sini. Yang pertama, Bapak akan melakukan penilaian diskusi di sini ya. Jadi untuk hari ini Bapak akan menilai diskusi terkait dengan kerjasama kalian antar kelompok, bagaimana kalian berkomunikasi antar kelompok maupun dengan guru, bagaimana kalian aktif dalam kelompok, kemudian bagaimana kalian saling berinteraksi dan menghargai pendapat antar kelompok. Ini untuk kegiatan pada hari ini. Kemudian untuk kegiatan hari ini juga nanti ada tes pengetahuan, jadi dari hasil apa yang kita dapatkan dari diskusi hari ini, Bapak akan berikan tes pengetahuan ya, berupa 10 butir, soal pilihan ganda melalui platform Wordboard yang seperti biasa kita lakukan. Kemudian untuk pertemuan selanjutnya ada pilihan kinerja dari hasil diskusi, nanti kalian akan melakukan praktek langsung proses diagnosa kendaraan maupun ke media praktek yang Bapak nilai adalah persiapan, amatan kerja, proses dan hasil kerjanya. Kemudian terakhir setelah kalian melakukan hasil menguji, nanti kalian dalam kelompok akan melakukan presentasi terkait dengan apa yang sudah kalian kerjakan ya. Tentunya dalam gaya bahasa yang baik, penyampaian yang baik, kalian memiliki wawasan terkait dengan diagnosa sistem starter yang mumpuni, dan kemudian Bapak menilai antusiasme. Ada pertanyaan sampai sini anak-anakku semua? Belum. Baik, kalau ada Bapak yang pertama di sini, bahwa langkah yang pertama kita akan merumuskan masalah ya. Tentunya Bapak sudah menyiapkan masalah untuk kalian. Silakan kalian perhatikan gambar pada slide ini ya. Di sini ada gambar seorang ibu-ibu kantoran yang cemas ya, dikarenakan mobilnya ketika mau dihidupkan, mau dipakai, dia mogok, nggak bisa hidup, nggak bisa start. Adakah yang pernah mengalami kejadian seperti ini, baik mobilnya sendiri maupun ketika mengikuti angkutan umum? Pernah. Silakan berbagi pengalaman. Silakan Pak Bung Manik. Ya, itu kemarin waktu saya naik angkot, Bapak, itu angkotnya mogok, terus didorong, dibawa ke bengkel, ternyata masalahnya di start-start itu tidak bisa, ternyata baterainya yang drop, Bapak. Oh, siap. Pak Bung Manik. Terima kasih Pak Bung Manik, luar biasa. Ternyata dalam kejadian sehari-hari pun banyak permasalahan seperti ini ya. Bukan hanya dalam pembelajaran, tetapi ini lebih kontekstual di kehidupan sehari-hari. Tentu kita sebagai siswa dari teknik kendaraan dengan otomotif perlu untuk mengetahui bagaimana kita menangani masalah-masalah tersebut. Jangan sampai nanti kalian sebagai siswa otomotif ketika menghadapi permasalahan tersebut tidak bisa mengatasinya. Tentunya kurang baik untuk kalian. Ya, citra kalian ketika bisa menangani masalah tersebut, tentu kalian bisa menjadi semakin percaya diri, kemudian juga membawa nama baik untuk kalian, keluarga, dan sekolah.
Ada lagi yang punya pengalaman barangkali selain Pak Gung Mani? Ada, Pak. Siap, silakan Pak Nasikin ya. Kemarin tetangga saya itu ketipu, Pak. Gimana Pak Nasikin? Itu karena di panel instrumen di dashboard nggak ada indikator bahan bakar, padahal di situ udah habis, Pak, macet. Terus apa yang kamu lakukan Pak Nasikin? Ya terpaksa ya beli bahan bakar ngecer, Pak. Ya, tentu menarik ya. Ternyata banyak sekali kasus-kasus dalam kehidupan kita, dalam kehidupan bertetangga maupun di kehidupan sosial terkait dengan masalah kendaraan mogok ya. Untuk itu dari kejadian ini coba Bapak kemudian melakukan Bapak memulai pre-diagnos ini. Coba kalian simak videonya. Terdengar suaranya, Pak. Gimana Pak? Suaranya Kurang kencang, Pak. Suara enggak? Baik. Suaranya kita tambahin. Belum kedengeran, Pak. Oke, jadi dari hasil prediagnosnya itu ternyata starternya nggak bisa fungsi anak-anakku. Semua indikator di dashboard menyala, tetapi pada saat kita starter sama sekali tidak ada pergerakan daripada motor starter. Jadi motor starter di sini sama sekali tidak berfungsi, sistem starter di sini juga sama sekali tidak berfungsi. Sama sekali tidak berfungsi, artinya pada kejadian ini motor starter atau sistem starter sama sekali tidak berfungsi. Baik anak-anakku, itu dari video yang Bapak sampaikan. Jadi ada kejadian pada kendaraan mogok tidak dapat dihidupkan, ya, padahal orangnya buru-buru mau ke kantor, ternyata kendaraannya tidak hidup. Setelah dilakukan pemeriksaan awal ya atau pre-diagnosis, ternyata di dashboard itu indikator semuanya menyala, ya, indikator semuanya menyala terang, lampu-lampu juga menyala, tetapi starter kosong, sama sekali tidak ada pergerakan daripada motor starter, ya. Tentunya ini perlu dilakukan analisis, ya, analisis, diagnosis terkait dengan apa yang terjadi pada sistem starter tersebut. Nah, untuk kalian sebagai bahan diskusi, maka di sini akan timbul pertanyaan, ya, apa yang terjadi pada kendaraan tersebut? Kemudian apa penyebabnya? Nah, terus berikutnya bagaimana solusinya, ya, untuk memperbaiki kasus pada yang tadi. Nah, tentunya ini menjadi bahan diskusi untuk kalian semua, bagaimana untuk memecahkan solusi ini.
yang tentunya ini akan relate sekali atau kontekstual nantinya jika kalian mengalaminya di kehidupan nyata seperti yang diceritakan oleh beberapa teman kalian tadi. Baik, kita masuk ke langkah selanjutnya ya. Kemudian kalian bisa mengkaji dari bahan literatur, ya, dari materi yang sudah Bapak share di Google Slide di situ. Kalian bisa mengkajinya. Nanti kalian bisa melihat daripada materi-materi yang ada di sistem starter, ya. Ini tampilan Google Slide-nya Bapak sudah share di Google Classroom kalian. Nanti dari sistem baca akan mendapatkan di kelas-kelas sebelumnya ya. Jadi Bapak yakin kalian sudah paham terkait dengan jenis-jenis motor starter, current flow dan sebagainya. Sehingga kalian sekarang masuk ke yang ini, jenis sistem starter ya. Kalian masuk ke diagnosis sistem starter. Kemudian kalau sudah di sini, kalau tadi videonya masih kalian bisa melihat lagi di video yang bagian atas ini untuk kasusnya. Kemudian untuk panduan-panduan dan manual dan untuk perbaikan prosedur itu bisa kalian dapatkan pada Google Slide ini. Ya. Silakan melakukan ini untuk melakukan diskusi. Kemudian LP juga ada gambar kerja diskusi, bisa diskusi. Kemudian nanti apa yang kalian temukan bisa kalian isikan di lembar kerja diskusi yang ada di Google Slide ini. Nah, kalian bisa mengisi dari lembar kerja ini, kemudian nanti didiskusikan terkait dengan apa-apa saja yang harus didiskusikan pada lembar kerja diskusi ini. Selanjutnya, Bapak akan menjelaskan di sini terkait dengan kajian literatur yang bisa kalian gunakan selanjutnya adalah dari repair manual yang bisa kalian gunakan terkait dengan bagaimana cara melakukan diagnosis pada sistem starter. Bapak akan sedikit menunjukkan di sini untuk manualnya yang ada di laptop kalian yang ada itu ada 3 laptop, kalian bisa menggunakan masing-masing ya. Ini di Alpha itu kalian bisa membuka, kemudian buka HTML web, kemudian masih itu sudah ada banyak sekali diagnosis yang bisa kalian ekspor, bisa kalian gali terkait dengan yang ada di sistem starter ya. Nanti kalian masuk ke sistem starter pada 3SJ. Nah ini nanti kalian bisa melihat komponennya di sini ya. Kalian bisa melihat komponennya, kemudian kalian bisa memeriksa daripada lokasi-lokasi yang ada pada sistem starter Toyota Avanza sesuai dengan kasus tadi. Kemudian dari komponen kalian juga bisa melihat apa saja yang ada di situ. Kemudian dari prosedur pembongkaran kalian bisa memeriksa bagaimana membongkarnya, kemudian ada pemeriksaan, pemasangan kembali. Kalian bisa jadikan sebagai kajian referensi dan diskusi. Silakan lakukan diskusi 30 menit untuk mengisi LKPD diskusi. Ada pertanyaan? Anak-anak semua? Tidak ada, Pak. Oke, silakan kalian melakukan diskusi anak-anak semua. Bapak berikan waktu. Nggih. Baik, diskusi sudah selesai. Bapak ingin mengkonfirmasi beberapa pertanyaan terkait diskusi yang ada di LKPD.
dari kelompok-kelompok diskusinya kita masuk ke Q&A ya. Yang pertama, coba siapa atau kelompok mana yang ingin menjelaskan gejala problem pada tayangan video tadi? Silakan. Silakan, kelompok siapa yang ingin menjelaskan terkait dengan gejala problem yang ada pada video tadi? Ya, silakan. Ya, silakan. Itu kayaknya ada Pak, sirkuit starter atau anunya yang rusak itu Pak, terus nggak bisa hidup itu starternya Pak. Oke, terima kasih. Jadi tim kamu tadi dari sirkuit starternya ya, terkait dengan kejadian mobil mogok tadi. Oke, terima kasih. Kemudian dari kelompok selanjutnya, coba siapa yang ingin menjelaskan mengenai apa saja yang akan kalian periksa di sirkuit kelistrikannya, apa saja? Tadi kemungkinan dari sirkuit kelistrikannya, apa saja kira-kira yang akan kalian periksa dari sirkuit kelistrikan? Ya Kak, satu. Oke, Ini kemungkinan gue stringnya Kak yang putus Pak. dari siklingnya ya. Stringnya menuju ke starternya Pak. Oke, kemungkinan dari sikringnya tentunya dari tentunya ya terkait dengan rangkaian ya. Oke, nanti bisa dieksplor lagi. Tadi ada sikring dan ada komponen lainnya dari kelistrikan, bisa dieksplor lagi lebih dalam lagi. Kemudian kalau terkait dari motornya, bisa nggak itu kemungkinan dari motornya atau apa saja kemungkinan kerusakan pada motor? Bisa Bapak. Bisa. Switch-nya Bapak. Iya bisa. Motor starternya bisa. Switch solenoidnya. Bapak saya gitu. Iya. Motor ternyata setelah mengundang bengkel ke rumah, yang rusak itu motor starternya. Oh, ganti motor starternya. Karena motor mobilnya sudah tua Bapak. Ya. Koreksi atau komponennya saja yang diganti. Dari komponennya saja. Atau satu beluntung motor. Langsung Pak minta ganti. Kalau Bapak saya pokoknya kalau rusak ya minta ganti langsung. Oh, siap. Jadi belum sempat dibongkar komponen-komponennya. Siap. Siap, terima kasih. Bapak. Siap. Ya, kalau kemarin bapak saya itu motornya starternya tidak bisa dihidupkan gitu ya Pak. Itu di bawah bengkel, itu ternyata setelah dibongkar, berasnya Pak, itu habis. Iya Bapak. Ya, siap Agung. Itu pengalaman Bapak saya Bapak. Itu termasuk satu komponen pemeriksaan motor starter ya, jadi beras itu ya. Jadi juga satu memeriksa komponen-komponen dari motor starter, termasuk salah satunya juga. Oke, jadi untuk kesimpulannya ya, dari hasil diskusi tadi, Bapak ingin merangkumnya hasil diagnosa kalian itu tadi yang dari rangkaian, ada yang dari motor, kemudian ada yang dari fuse, dan ada yang dari berasnya. Tentunya kalian sudah banyak melakukan kajian daripada literasi terkait dengan diagnosa pada kondisi starter atau starter yang tidak bekerja. Kemudian untuk hasil daripada eksplor tadi yang sudah kalian dapatkan itu akan kita gunakan sebagai acuan untuk pertemuan minggu depan dalam kita bukan proses diagnosa dan menguji perbaikan. Tentunya LKPD yang tadi itu kalian sempurna lagi ya terkait apa-apa yang belum ada supaya besok ketika pada saat proses akan langsung atau proses diagnosa pada kendaraan menguji hasil daripada perbaikan bisa menemukan titik letak yang tepat dan kerusakan pada sistem starter. Oke, terima kasih anak-anakku, kalian sudah aktif pada pertemuan hari ini. Tentunya sebelum kita mengakhiri, Bapak memberikan evaluasi di sini. Ada tes pengetahuan di platform Word ya, bisa kalian kerjakan melalui Word kalian masing-masing. Silakan waktu
10 menit untuk mengerjakan. Silakan. Oke, terima kasih anak-anakku. Ini udah masuk jawabannya semua ya dari anak-anak semua. Coba kita lihat hasilnya terkait dengan apa yang sudah kalian kerjakan. Bapak sharing screen di sini. Oh, ini hasilnya sudah masuk semua anak-anakku. Untuk peringkat pertama itu betul semua 10, ada Pak Eka, kemudian yang kedua ada Pak Yoga dengan 9 skor benar, yang ketiga ada Pak Septian ya dengan skor 8. Yang lainnya nanti bisa belajar lebih giat lagi untuk mencapai hasil yang lebih maksimal tentunya. Oke. Kemudian sebelum mengakhiri pembelajaran, kalian sudah melakukan diskusi, kalian sudah melakukan tes formatif, untuk kalian berikan feedback ya melalui refleksi pembelajaran. Bapak sematkan linknya di Google Classroom kalian ya. Silakan diisi terkait dengan kegiatan pembelajaran kita hari ini, bagaimana proses belajar kita, apakah menarik atau tidak, metode yang Bapak ini yang kalian sukai apa, kemudian apakah media yang Bapak gunakan membantu kalian atau tidak, kemudian apa yang kalian paling sukai ya yang Bapak gunakan hari ini, kemudian punya atau tidak, kemudian seberapa besar antusiasme kalian, kemudian apa yang menjadi masukan kalian untuk Bapak menjadi lebih lagi bagi kalian ke depannya ya. Tentunya hal ini supaya dalam proses pembelajaran Bapak bisa memberikan hasil yang lebih maksimal. Silakan Bapak berikan waktu 2 menit untuk mengisi refleksi. Oke, sudah masuk semua nih. Terima kasih anak-anakku semua antusiasmenya untuk pembelajaran kita pagi hari ini. Mudah-mudahan pembelajaran kita pada pagi hari ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat ya untuk kalian semua, terutama bisa diterapkan dalam kegiatan kalian sehari-hari. Apalagi tadi banyak sekali ya kasus-kasus yang kalian alami baik dalam kendaraan umum, baik di kalian yang terkait dengan sistem starter. Itu saja yang bisa Bapak sampaikan kali ini. Tetap jaga kesehatan, tetap jaga semangatnya. Untuk pertemuan minggu depan, jangan lupa kalian membawa pakaian kerja karena kita akan melakukan kegiatan seperti itu. Oke, itu saja. Apa yang ditanyakan sebelum Bapak ini? Cukup? Tidak Pak, cukup Pak. Cukup Pak. Oke, kalau cukup silakan Pak Eka untuk kegiatan pembelajaran pada hari ini untuk menutup dengan doa. Semoga pembelajaran pada pagi ini bisa bermanfaat. Silakan doa. Oke, terima kasih Pak. Baik teman-teman semuanya, sebelum kita keluar dari kelas, kita berdoa dulu menurut agama dan percaya kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih Pak. Siap. Terima kasih anak-anakku semua. Mohon maaf jika banyak kesalahan dari Bapak dalam pembelajaran kali ini. Sampai lagi di pertemuan selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Dayat. Bagus ya. Siap Patrick. Ya, jadi langkah-langkah pembelajarannya sudah tuntut begitu, bahkan sampai ke refleksi. Cuman sayang itu tadi untuk audionya Pak Dayat kan masih kadang putus-putus gitu ya. Iya. Siap Patrick. Ya moga nanti kedepannya saat PPL mungkin bisa diperbaiki lagi Pak juga ya itu untuk audionya. Siap Patrick.
Kemudian tadi catatan saya pada saat Pak Dayat menampilkan video yang tidak bisa muncul suaranya, ya itu ada komplain dari siswanya tadi. Lah itu pada saat itu nanti Pak Dayat bisa memberikan narasi begitu ya, menjelaskan ya, narasi apa yang dimaksud dari video itu ya. Karena suaranya tidak muncul. Gitu. Siap. Ya, nanti bisa paham begitu. Kemudian yang berikutnya ini, pada saat anak-anak nanti diskusi tadi, karena terbagi menjadi beberapa kelompok, itu dimohon dari seorang guru itu mendampingi atau berkeliling memantau saat diskusi dari siswa-siswanya. Ya, ini seolah-olah Pak Julian menanyakan, kelompok satu bagaimana, sudah ada kendala atau gimana ya, seperti itulah. Jadi ada kelihatan nampak itu. Jadi aktivitas dari guru pada saat diskusi itu ada pendampingan ke siswa. Ya, hanya diam, seolah-olah kan diam. Kemudian untuk yang manajemen waktunya tadi masih ada waktu sebenarnya 2 menit ya. Nah, tadi dimulai 2.05, ini tadi berakhir 2.33. Ya, jadi masih ada waktu sisa sedikit ya, tapi tidak masalah lah. Oke, saya rasa itu untuk Prof. ini. Kalau masih memantau, ambil Pak Iwan untuk menyiapkan. Yang ketiga. Iya, siap Pak. Setelah Pak Iwan nanti Pak Nasikin ya, Pak Nasikin ya masih. Iya, Pak. Siap ya Pak Nasikin ya. Siap. Oke, siap ya. Oke, kelihatannya Prof. Ini masih ada kegiatan. Monggo silakan Pak Iwan. Siap, dan teman-teman semua.